Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini setelah sepanjang malam. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini. Sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan, untuk memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan, agar sepanjang hari ini kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan yang tak terbatas. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah hidup yang lebih bijak. Kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama, Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan cuma-cuma dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amsal pasal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau dapat, perolehlah pengertian. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah merasa bingung dalam mengambil keputusan? Apakah kita seringkali menyesali pilihan yang sudah kita buat? Keinginan untuk menjalani hidup yang lebih baik dan lebih benar adalah pergumulan kita semua. Kita tidak hanya butuh kecerdasan, tetapi kita butuh hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan, memahami kehendak-Nya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 5 yang kita sudah baca mengingatkan kita bahwa hikmat adalah anugerah dari Tuhan. Kita bisa menjadi pintar, kita bisa mendapat banyak gelar, tetapi itu tidak menjamin kita menjadi bijaksana. Hikmat sejati datang dari Tuhan. Jika kita merasa kekurangan, kita hanya perlu meminta kepadanya. Tuhan kita adalah Bapa yang murah hati. Dia tidak akan pelit atau mencela kita. Ketika kita meminta hikmat, Dia akan memberikannya kepada kita dengan tulus. Mari, jadikan doa sebagai kebiasaan utama kita, khususnya dalam meminta hikmat, untuk menghadapi setiap situasi, kondisi, tantangan, ataupun keputusan yang harus kita ambil dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 4 yang kita baca menegaskan bahwa permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat. Ini berarti kita harus memprioritaskan pengejaran hikmat di atas segalanya. Seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal duniawi, kekayaan, jabatan, popularitas, dan mengabaikan hal yang paling berharga, yaitu hikmat dari Tuhan. Mengejar hikmat berarti kita harus rela mengesampingkan keegoisan dan kesombongan kita, serta merendahkan diri untuk belajar dari firman Tuhan. Berikan waktu setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai panduan utama dalam segala aspek gerak gaya hidup kita. Matius 7 ayat 24 yang kita baca memberi kita gambaran tentang orang yang bijaksana. Orang bijak bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tetapi juga melakukannya.
Dia diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika badai datang, rumahnya tidak roboh. Sebaliknya, orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan, seperti membangun rumah di atas pasir. Ketika badai hidup datang, masalah datang, godaan datang, atau penderitaan menimpa, hidupnya akan mudah hancur. Mari, hikmat sejati terlihat dari buahnya. Apakah tindakan kita mencerminkan ajaran Kristus? Apakah kita sudah menerapkan kasih, pengampunan, dan kebenaran dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, hidup yang lebih bijak bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus-menerus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Mari kita jadikan Yakobus 1:5 sebagai doa kita setiap hari. Sebagai prioritas kita dalam Amsal mengejar hikmat. Dan yang terpenting adalah kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar seperti yang diajarkan dalam Matius 7:24. Dengan demikian, kita akan membangun hidup kita di atas fondasi yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, dan kita tidak akan tergoyahkan oleh badai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Kami mengucap syukur berkat Tuhan pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan sudah melawat setiap kami, memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kami. Untuk kami tetap setia di dalam Tuhan, tidak saja mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.